Satir terakhir, ketika rakyat berani, DPR menghindar. Ketika risiko nyata mengintai, DPR memilih nyaman. Ketika tuntutan serius disuarakan, DPR memilih aman. Rakyat berani, DPR pengecut. Titik. DPR tidak hanya pengecut, tapi juga mahir dalam seni omong kosong politik. Mereka mengaku mendukung tuntutan buruh, penghapusan outsourcing, kenaikan upah minimum, tapi semua hanya terdengar manis di bibir. Tidak ada langkah nyata, tidak ada konfrontasi, tidak ada kehadiran fisik. Sahroni bilang, demo harus tertib. Ya, tertib itu aman bagi DPR, tapi siapa yang peduli keselamatan buruh dan rakyat di jalan? Setiap kata yang keluar dari mulut anggota DPR terdengar seperti naskah aman. Kami setuju dengan tuntutan buruh, kami menghimbau demo tetap tertib, kami peduli kesejahteraan rakyat, tapi kenyataan mereka tetap WFH, tetap libur formal, tetap menerima tunjangan rumah puluhan juta. Omong kosong ini bukan sekadar kata-kata, ini simbol jarak antara retorika dan realitas. Jika ini bukan kepengecutan, maka apalagi? Rakyat berani, DPR pengecut. Titik. Demo buruh hari ini bukan sekadar keramaian di jalanan. Ini adalah suara rakyat yang menuntut haknya. Penghapusan outsourcing, kenaikan upah minimum, dan kepastian kesejahteraan. Namun, respons DPR? Layaknya anak kecil yang ketakutan, mereka memilih aman. Pegawai WFH, anggota DPR libur formal, tunjangan tetap cair. Ahmad Sahroni dengan jujur mengaku takut, terjebak, dan tidak bisa pulang. Betul-betul logika yang menyedihkan. Takut menghadapi rakyat yang menuntut keadilan. Lihat betul-betul langkah mereka. WFH pegawai DPR. Langkah resmi untuk menghindari terjebak selama demo. Yang secara implisit berarti anggota DPR pun menghindar. Alih-alih menemui buruh, mereka memilih jarak aman. Libur formal, meski masih hari kerja, DPR memanfaatkan WFH sebagai alasan untuk libur. Libur sambil menerima tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Pernyataan normatif, Sahroni meminta demo tertib dan menyatakan DPR setuju dengan tuntutan buruh, tapi semua ini tanpa hadir di medan nyata. Retorika aman tanpa tindakan konkret. Kepengecutan mereka terlihat jelas. Menghindari risiko fisik, menghindari konfrontasi langsung, dan menyerahkan semua konsekuensi pada rakyat yang berani turun ke jalan. Sementara DPR aman di gedung, rakyat dan pegawai terjebak risiko nyata. Farm Project melaporkan dari Sleepy. Buruh yang biasanya pulang jam 17 harus menunggu sampai 18.30 karena situasi tidak kondusif. Anak-anak STM ikut demo, penyusup muncul, gas air mata dan petasan menjadi kenyataan sehari-hari. Pegawai kantor, buruh, dan masyarakat yang berada di sekitar demo harus menanggung risiko fisik dan gangguan aktivitas. Sementara DPR tetap nyaman di rumah dengan WFH dan tunjangan mengalir. Kontrasnya menyakitkan. Rakyat berani turun ke jalan, menghadapi risiko fisik, tetap mempertahankan tuntutan. Anak-anak muda mulai berpikir kritis, buruh menanggung tekanan langsung. DPR menyatakan dukungan lewat kata-kata aman, absen dari medan, memilih kenyamanan dan tunjangan mewah. WFH dan libur formal menjadi simbol kepengecutan nyata. Satirnya keras. Yang lebih menyakitkan, DPR membandingkan diri mereka dengan buruh. Mereka mengklaim, kita berbeda tidak bisa dibandingkan. Padahal rakyat bekerja jungkir balik, berisiko, terjebak di jalan, menghadapi anak STM, penyusup, gas air mata dan petasan. DPR aman di rumah, WFH libur. Omong kosong ini semakin terlihat nyata ketika anggota DPR tidak berani muncul di lokasi demo, memilih aman sambil menikmati tunjangan dan fasilitas mewah. Sementara itu, rakyat mendengar janji DPR tapi melihat fakta di lapangan. Tunjangan puluhan juta, WFH, libur formal, PPh 21, dibayar negara sedangkan buruh dan pegawai menanggung semua risiko. Kata-kata DPR terdengar indah tapi kosong. Mereka bisa bicara soal kepedulian, tapi kenyataannya mereka absen, jauh dari medan aksi, dan tidak melakukan apapun yang nyata. Satirnya pedas, DPR bisa berorasi sepuasnya, bilang setuju dengan tuntutan buruh, menyebut demo harus tertib, tapi tidak ada satupun yang turun ke jalan. Tidak ada yang melihat kondisi nyata buruh. Tidak ada yang menanggung risiko. Semua diserahkan pada rakyat, sementara DPR tetap aman, nyaman, dan omong kosong mereka mengalir seperti angin tanpa efek nyata. Ironinya, DPR bersembunyi di balik kalimat normatif. Kami mendukung aspirasi buruh. Demo harus tertib.
kami akan perjuangkan di parlemen. Tapi ketika rakyat benar-benar turun dengan tuntutan, mereka memilih WFH, libur formal, atau sekadar mengeluarkan pernyataan lewat media. DPR tidak pernah punya keberanian untuk hadir, berdiri, dan berbicara langsung di hadapan massa. Rakyat bisa berdesakan di jalan, bisa berhadapan dengan aparat, bisa kehilangan waktu, tenaga, bahkan nyawa. Sementara DPR hanya butuh kartu akses masuk ruang sidang, duduk nyaman, rapat sebentar, lalu pulang dengan tunjangan tetap cair. Mental AC ini adalah simbol kepengecutan politik mereka. Berani bicara di ruang tertutup, pengecut di ruang publik terbuka. Satirnya jelas, DPR seperti aktor teater yang hanya mau tampil di panggung megah dengan lampu sorot dan AC, tapi begitu diminta main di lapangan terbuka, mereka kabur. Mereka lebih takut keringat daripada takut dikhianati rakyat. Kepengecutan DPR yang terpampang nyata. Rakyat Indonesia, khususnya buruh, telah menyuarakan tuntutan mereka dengan tegas. Penghapusan outsourcing, kenaikan upah minimum provinsi, dan perlindungan hak-hak pekerja yang selama ini diabaikan. Pada Kamis, demo besar digelar di Jakarta, diikuti 10.000 buruh dari Jabodetabek, serta aksi serentak di Bandung, Surabaya, dan Makassar. Rakyat menuntut perhatian dan keberanian DPR untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka. Alih-alih menghadapi tuntutan publik secara terbuka, DPR menanggapi situasi dengan langkah yang jelas menunjukkan kepengecutan. Pegawai diimbau bekerja dari rumah, WFH, anggota DPR tidak muncul, dan retorika resmi lebih banyak berupa himbauan agar demo tetap tertib. Tidak ada konfrontasi, tidak ada keberanian untuk menemui rakyat. Sebaliknya, DPR memilih jarak aman, WFH, libur, dan pernyataan normatif yang menenangkan diri mereka sendiri daripada menegakkan tanggung jawab politik. Dampak pada rakyat dan pegawai. Sementara DPR bersembunyi, rakyat dan pegawai menanggung dampak penuh. Buruh yang berdemo, anak-anak sekolah yang ikut menyuarakan pendapat, hingga pekerja kantor sekitar demo, semua terdampak langsung. Pegawai DPR yang WFH tetap aman, sedangkan rakyat harus menunggu situasi kondusif sebelum pulang, seperti dilaporkan Farm Project dari Sleepy. Biasanya pulang jam 17, kini terjebak sampai jam 18.30. Sementara itu, masyarakat sipil, ojol, pedagang, warga sekitar menghadapi gangguan nyata. Mereka tidak bisa bekerja normal, transportasi terganggu, dan beberapa terpaksa menunggu berjam-jam sebelum kondisi kembali stabil. Keputusan DPR untuk menghindar hanya menegaskan kontras. Yang aman dan terlindungi hanyalah anggota DPR dan pegawai mereka, sementara rakyat yang bersuara menanggung resiko penuh.